Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, Ibu rasa semuanya baik ya hari ini. Nah, jadi di sini Ibu akan melanjutkan layanan kita pada hari ini yang bertema pilihan karir sesuai tipe kepribadian. Nah, apa sih itu kepribadian? Pasti udah nggak asing ya kita membahas mengenai kepribadian. Ada yang tahu di sini apa itu makna kepribadian? Jadi, kepribadian itu menurut Gordon Allport mendefinisikan bahwa kepribadian adalah sebagai suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pikiran individu secara khas. Jadi kepribadian itu melekat pada diri atau individu seseorang dan memiliki ciri khas masing-masing di setiap individu. Jadi satu dengan yang lainnya itu tidak sama, seperti itu. Nah, selanjutnya kepribadian itu dibagi menjadi 6 menurut Holland. Nah, jadi di sini ada yang pertama nih, ada realistis. Nah, yang kedua ada intelektual. Yang ketiga ada sosial. Yang keempat ada konvensional. Selanjutnya ada usaha dan juga yang terakhir ada artistik. Nah, ada yang udah tahu makna-makna dari keenam kepribadian ini? Nah, baik langsung saja ya. Di sini akan Ibu bahas mengenai keenam tipe kepribadian menurut Holland. Nah, yang pertama yaitu realistis. Realistis ini adalah tipe kepribadian yang dimana ciri-cirinya itu individu mengutamakan kejantanannya, kekuatan otot, keterampilan fisik, dan masih banyak lagi bisa kita baca bareng-bareng ya. Apa aja nih ciri-ciri yang ada di tipe kepribadian realistis ini. Nah, selain itu ada contoh pekerjaan yang pas dan juga tepat untuk tipe kepribadian realistis ini. Nah, jadi contoh pekerjaannya yaitu seperti semisal ada penyiar radio, ada penerbang, pengawas bangunan, atau ahli listrik. Pokoknya dia yang berkenaan atau berorientasi kepada penerapan, seperti ciri-ciri yang ada di slide ini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu intelektual. Nah, kalau intelektual ini pasti ya, kita udah nggak asing lagi. Pasti udah sering banget kan denger intelektual seperti itu ya. Nah, jadi intelektual itu di sini ciri-cirinya kalau orang yang memiliki tipe kepribadian ini yaitu yang memiliki kecenderungan untuk merenungkan daripada mengatasinya dalam memecahkan suatu masalah. Berorientasi pada tugas, tidak sosial, membutuhkan pemahaman, menyenangi tugas-tugas yang bersifat kabur, dan masih banyak lagi. Bisa kita baca bersama-sama yang ada di slide ini. Nah, dengan tipe kepribadian intelektual ini, contoh pekerjaan yang pas atau tepat itu biasanya seperti ahli fisika, ahli biologi, ahli kimia, ahli-ahli eksakta, atau juga bisa juga pekerjaan yang bersifat seperti penelitian, pekerjaan lain yang sejenisnya seperti itu. Nah, jadi bagi orang-orang yang lebih suka ilmu-ilmu nyata seperti eksakta itu pas untuk mengambil pekerjaan yang seperti Ibu sebutkan tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sosial. Ya, ada sosial. Nah, sosial di sini tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan yang bersifat membantu orang lain atau bersifat kita berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Nah, di sini ada ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya seperti
pandai bergaul dan berbicara, bersifat responsif, bertanggung jawab, dan masih banyak lagi yang berkenaan dengan sosial. Nah, pekerjaan yang cocok atau tepat untuk tipe kepribadian sosial ini seperti contohnya ada guru, ada konselor, ada misioneri, psikolog, dan masih banyak lagi. Yang pasti ciri utamanya yaitu yang berkecimpung dengan sosial atau dia senang membantu orang lain, senang berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, ada konvensional. Apa sih Bu konvensional? Kok kayaknya asing? Nah, langsung aja ya. Jadi, tipe model ini pada umumnya memiliki kecenderungan terhadap kegiatan verbal. Terus, menyenangi bahasa yang tersusun baik, numerikal, angka yang teratur, dan menghindari situasi yang kabur, senang mengabdi, dan masih banyak lagi. Nah, jadi tipe kepribadian konvensional ini contoh pekerjaan atau contoh karir yang tepat untuk si pemilik tipe-tipe kepribadian konvensional ini adalah misalnya nih ada kasir, pemegang buku, pegawai arsip, pegawai bank. Pokoknya yang dia verbalnya itu tertata dan bagus, biasanya seperti itu. Bisa juga statistika atau pekerjaan-pekerjaan yang sejenis, yang setipe dengan ciri-cirinya tadi. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada usaha. Nah, tipe kepribadian usaha ini memiliki ciri khas diantaranya menggunakan keterampilan berbicara dalam situasi di mana ada kesempatan untuk menguasai orang lain atau mempengaruhi orang lain. Jadi dia sifatnya itu persuasif, kayak mempengaruhi orang lain seperti itu. Menganggap dirinya paling kuat, jantan, mudah untuk mengadakan adaptasi dengan orang lain. Serta masih ada beberapa ciri-ciri lain ya. Di sini bisa kita baca nanti bersama-sama ya. Nah, langsung aja contohnya apa sih Bu? Contoh karir atau pekerjaan yang cocok kalau untuk si tipe kepribadian usaha ini. Contohnya misalnya bisa pedagang, bisa politikus, bisa juga manajer pimpinan eksekutif perusahaan atau yang sejenisnya. Karena di sini ciri khas dari yang usaha ini dia menggunakan keterampilan berbicara dalam situasi di mana ada kesempatan untuk menguasai lawan bicaranya. Jadi dia kayak udah ada jiwa-jiwa marketingnya lah ya dari awal seperti itu. Nah, jadi kurang lebih ya yang mirip-mirip tipe karir yang pas dengan si tipe kepribadian usaha ini. Jadi kalau memang sedari dini orang yang udah punya bakat-bakat ini, nah jadi pasti dia nanti lebih pas kalau mengambil karir yang setipe dengan tipe kepribadiannya. Jadi kita harus sedari dini memahami kita tuh tipe kepribadiannya seperti apa sih, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir ada artistik. Nah, artistik ini adalah tipe model orientasi yang memiliki kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung, bersifat sosial dan sukar menyesuaikan diri. Dia sulit dalam menyesuaikan diri. Nah, tipe model ini biasanya nih contoh pekerjaannya dengan model orientasinya adalah seperti ahli musik, pencipta lagu, penyair, ahli drama, ahli kartun, seperti itu. Nah, jadi dia seseorang yang dia memang bersifat sosial, tapi secara tidak langsung dia itu memiliki kecenderungan untuk memberikan suatu nilai-nilai seni, sentuhan seni seperti itu. Nah, jadi itu tadi 6 dari tipe kepribadian yang ada yang dikemukakan oleh Holland. Jadi kita sejak dini tuh harus udah mulai memahami apa sih yang kita suka. Biasanya tipe kepribadian itu berhubungan dengan apa yang kita suka.
Kalau seandainya nih misalnya kayak memiliki tipe kepribadian usaha, biasanya dia dari kecil itu kalau seandainya dimintain tolong nih sama orang tuanya untuk membantu berdagang, membantu hal-hal yang berbau-bau perniagaan, dia nggak malu, biasanya gitu. Dia udah ada kesenangan tersendiri ketika melakukan hal itu. Tapi kalau orang yang tipe kepribadiannya bukan itu, misalnya dia tipe kepribadiannya artistik, tapi dipaksa atau dituntut oleh si keluarganya untuk melakukan hal-hal yang berbau dengan tipe kepribadian usaha ini tadi. Nah, pasti dia mungkin ada rasa malu, atau mungkin dia juga ada rasa kurang senang, kayak tidak ada hal yang membuat dirinya itu semakin menyenangi hal itu gitu, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi kurang lebih itu tadi 6 kepribadian yang ada yang dikemukakan oleh Holland. Jadi kita harus memahami tipe kepribadian yang ada pada diri kita sendiri, sehingga kita dalam menentukan karir di masa depan itu tidak akan salah gitu. Nah, sekian dari Ibu pada kesempatan pada hari ini. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.